Ya, baik, kami sudah membuat rilis tertulis yang akan disebar, dan itu akan berisi statement resmi dari IGPC terkait keputusan terhadap delegasi Indonesia yang ada di Tunisia. Ya, dan di sini saya akan perjelas lagi, namun sekali lagi statement resminya itu ada di rilis tertulis ya. Adapun kondisinya selama 12 hari kita menanti berbagai pengunduran, berbagai masalah baik teknis maupun non teknis terus terjadi, sampai hari ini akhirnya kita memutuskan bahwa Indonesia akan menarik diri dari ke Sumut Global Sumut Flotilla karena beberapa hal penting. Satu, bahwa setelah kami melihat kondisi kapal, saya dan teman-teman steering committee dari Global Sumut Flotilla kemarin, ternyata kami dapatkan bahwa banyak kapal-kapal yang tidak layak dan tidak siap untuk berlayar jarak jauh. Disebabkan masalah teknis, diantaranya banyak kapal-kapal dari Barcelona yang berlayar lalu terkena badai dan ombak sehingga sampai di Tunisia memerlukan reparasi atau perbaikan yang tidak sebentar. Artinya kapal-kapal yang berkurang jumlahnya ini sementara partisipan jumlahnya membludak kali ini di luar ekspektasi para panitia. Artinya harus ada reduksi atau pengurangan jumlah peserta dalam angka besar, dalam jumlah besar. Nah, maka dari itu sebagai negara yang kontribusi baik berupa kapal laut, 5 kapal laut, berhasil teman-teman internasional yang tidak memiliki akomodasi selama di Indonesia kita bantu juga, dan kita juga berikan anak peserta terbaik untuk mengikuti pelatihan, training, kemudian berbagai koordinasi dengan panitia selama 12 hari terakhir. Namun kita memutuskan kali ini kita akan memberikan kuota kita 30 waktu ini kepada mereka yang kami rasa lebih urgent untuk naik. Kenapa? Karena bagi kami Indonesia sudah ikut berkontribusi sejak awal, dan kapal-kapal Indonesia akan terus berlanjut dengan misi ini, akan digunakan oleh mereka. Sementara ada teman-teman dari Eropa yang datang dari Spanyol, kemudian dari Italia sampai ke Tunisia, lalu mereka juga harus terkena proses eliminasi itu, dan itu sangat buruk bagi mereka. Maka dari itu kami masyarakat Indonesia, IGPC mewakili delegasi Indonesia, kita bertemu dengan teman-teman steering committee dan kita menyampaikan kepada mereka untuk kuota atau jatah kursi kami biar kami serahkan kepada teman-teman yang kami rasa lebih membutuhkan. Dan alhamdulillah tanggapan dari teman-teman SC sangat baik sekali. Di antaranya Melanie, salah satu steering committee, dia sangat memuji ya, dan mengapresiasi keputusan Indonesia ini yang dianggap bahwa kita memang memahami urgensi dari misi ini. Dan dia sangat senang. Dalam rilis sudah tertulis juga statement lengkap dari Melanie. Dia berterima kasih kepada Indonesia yang tidak hanya membantu misi ini dengan finansial, tapi juga memberikan kursinya kepada teman-teman lain yang memang sangat membutuhkan. Nah, jadi seperti itu, maka kami putuskan delegasi Indonesia kita akan meninggalkan Tunisia. Namun perjuangan kita tidak berakhir. Kita akan kembali ke Indonesia dengan membawa pengalaman yang sangat berharga ini, dan insya Allah kita juga sudah dari kemarin kita sudah sepakat, kita sudah berbicara, kita akan melanjutkan perjuangan Global Sumut Flotilla ya di Indonesia bersama teman-teman yang selama ini ingin bisa ikut bersama-sama. Kita akan kapal-kapal Indonesia, Mas. Kapal-kapal Indonesia. Bagaimana dengan kapal-kapal yang sudah kita beli dengan dana umat? Kapal-kapal itu akan tetap berlayar bersama Global Sumut Flotilla. Jadi kapal-kapal yang sudah kita beli dan tercatat dalam daftar kapal-kapal yang akan berlayar, baik 3 di
Italia, dan ada satu lagi di Greece dan satu kapal observer, itu akan tetap berlayar dan akan digunakan oleh teman-teman aktivis yang ikut dalam Global Smooth Flotilla kali ini. Apakah kita akan berada di sini sampai melepas teman-teman delegasi dari negara lain? Kita masih berharap ingin melepas, namun kita juga harus pakai, kita akan memberikan batasan. Kalau sampai hari Ahad ternyata masih tetap ada penundaan, delay, maka kita akan pulang tanpa ikut pelepasan, seperti itu. Hari Ahad berarti tanggal 14 ya, tanggal 14 September. Apakah ini ada hubungannya dengan intimidasi yang dibuat oleh pihak terkait? Kalau bicara masalah penundaan mungkin, ya, tapi ini intimidasi ini tidak ada kaitannya dengan keputusan kami. Ya, intimidasi dan teror yang dilakukan oleh mereka yang tidak suka dengan misi ini, itu bukan alasan utama kami berhenti, tapi sekali lagi karena ada kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh teman-teman steering committee, dan agar program atau misi Global Smooth Flotilla ini bisa berjalan sukses, maka kebutuhan itu adalah salah satunya kita menyerahkan jatah kursi kita kepada teman-teman lain. Seperti itu. Apakah kita masih bisa memonitor kapal kita dari Indonesia? Ya, kita masih bisa memonitor, dan mungkin kita juga akan merilis ya dalam waktu dekat ini nama-nama kapal-kapal kita, meskipun kita sudah menamakan mereka dengan nama-nama para pahlawan kita, pahlawan perjuangan kita Indonesia, namun tetap nama yang akan tercatat pada aplikasi tracking yang dimiliki oleh Global Smooth Flotilla tetap nama-nama yang tertulis dalam berkas-berkas yang memang resmi dimiliki oleh kapal itu. Bagaimana dalam pengawasan dari Indonesia sendiri, dari BBC, terkait dengan bantuan yang telah diberikan oleh umat untuk Global Smooth? Pengawasannya seperti apa nantinya? Ya, meskipun kami harus kembali ke Indonesia, tapi komunikasi antara kami dengan teman-teman koordinator di sini itu akan terus berlanjut, ya. Dan itu juga sudah kami sampaikan ke teman-teman steering committee. Bahkan mungkin saya tidak akan langsung pulang karena saya masih diperlukan oleh teman-teman koordinator, terutama Tuan Nadir sebagai koordinator utama Sumut Nusantara. Saya masih akan berada di sini untuk terus membantu dari ground, dari kita menyebutnya itu ground team, teman-teman yang akan mensupport pergerakan ini dari darat, gitu ya. Dan diantaranya fungsinya adalah memantau bantuan-bantuan kita benar-benar tersalurkan melalui misi Global Smooth Flotilla ini. Itu sudah dipastikan bahwa semua delegasi Indonesia akan pulang semua? Sejauh ini ya kita pastikan delegasi Indonesia akan pulang, kecuali mungkin saya dan satu orang ya tim media yang saya butuhkan, media pribadi ya, untuk terus memantau pergerakan di Indonesia. Nggak, maksudnya nggak ada yang ikut berlayar sampai ke Gaza ya? Ya, sejauh ini sudah dipastikan tidak ada. Satu organisasi yang tidak terlibat dalam Sejauh ini dipastikan tidak ada. Ya, sama-sama. Dan apakah ini murni masalah apa? Atau memang khawatirin juga terkait keamanan? Kalau masalah risiko keamanan, sebetulnya sejak awal pun ini sudah berisiko. Semua yang ikut dalam delegasi ini benar-benar memahami betul besarnya risiko yang akan kita hadapi. Namun sekali lagi, kalau begitu bukan alasan utama kita. Alasan utama kita adalah kebutuhan mendesak dari pihak steering committee akan kursi-kursi yang dibutuhkan, karena tadi ya semakin berkurangnya jumlah kapal yang bisa digunakan untuk berlayar.